Man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal. Yang apabila 3 ini ada pada diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Salasun, ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dia kepada Rasul SAW itu melebihi kepada yang lainnya. Pokoknya gitu kan, cintanya Allah itu nomor 1. Pokoknya cintanya Nabi SAW itu yang paling didahulukan daripada selainnya. Dan ini seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Umar. Ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bahkan dari dirimu sendiri, wahai Umar. Kemudian Umar pun mengatakan lagi, wahai Rasulullah, sekarang engkau orang yang paling aku cintai melebihi siapapun, bahkan dari diriku sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, al-an ya Umar, ini yang benar wahai Umar. Orang kalau bisa lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan Nabi SAW daripada selainnya, dia akan merasakan manisnya iman. Maka siapa yang lebih kita dahulukan ketika ada di hadapan kita? Allah, Rasulnya, ataukah selainnya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, Allah menyatakan Allah meridhai sesuatu, Nabi SAW memerintahkan sesuatu, Nabi SAW menjelaskan Nabi mencintai sesuatu, kemudian kita melihat ada hal lain, mana yang lebih kita dahulukan? Allah dan Rasulnya, ataukah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Ketika dia masih lebih mendahulukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka jauh dari bisa merasakan manisnya iman. Apalagi gitu kan, apalagi dia lebih mendahulukan dunia daripada Allah dan Rasulnya. Allah melarang, Rasul melarang, tapi dia tidak menghiraukannya. Kenapa? Dia ingin mencari serpihan-serpihan dunia dengan melakukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang tadi. Bagaimana dia akan merasakan manisnya iman? Dia lebih mencari ridho selain Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ridhonya Allah. Bagaimana dia bisa merasakan manisnya iman? Allah memerintahkan A, Nabi SAW memerintahkan A, kemudian tetangga dia pengennya B, atau keluarga dia pengennya B, kemudian dia milih B. Bagaimana dia bisa merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya tidak lebih dia dahulukan daripada selainnya? Maka seseorang itu akan bisa merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk apa? Untuk mencintai atau wala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Nah, boleh mencintai musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ada orang yang mengatakan, boleh, ini kan apa? Akhlak yang baik, yang mengajarkan untuk apa? Senantiasa toleransi ini dan itu. Lebih mana yang dia dahulukan? Allah Subhanahu wa ta'ala atau selainnya? Jelas, seorang muslim Allah dan Rasul yang lebih dia dahulukan. Ini yang pertama. Apabila dia mendapatkan hal ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Kemudian dia akan bisa merasakan manisnya iman ketika dia mencintai seseorang, wa an yuhibbal mar', dia mencintai seseorang mar'a, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia senang sama seseorang, maka alasan dia menyenanginya, alasan dia menyukainya, alasan dia mencintainya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gambaran cinta karena Allah? Dia lihat orang tadi taat sama Allah, dia cinta. Dia lihat orang ini bisa membawa dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mencintai.
Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita senang sama dia karena dia banyak memberikan dunia kepada kita, enggak. Tapi alasan kita mencintai seorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan dia, karena kesolehan dia. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang bermuamalah yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia di dalam bermuamalahnya yang menjadi alasan dia bermuamalah dengan seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Bermuamalah dengan tetangganya, misalkan membantu tetangga siapapun dia, maka cintanya dia dibangun di atas dasar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik, dia cintai. Kalau dia nggak berbuat baik, maka dia benci. Bukan orangnya, tapi perbuatan buruknya. Ini adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha, dia benci, an yauda fil kufri, dia kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci apabila dimasukkan ke dalam api neraka. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita banyak hal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayah. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu-ilmu kepada kita. Maka ketika sebelumnya kita tidak mengetahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ilmu, kemudian kita mengetahui, maka jangan pernah sekali-kali pengen menjadi keadaan yang sebelumnya. Apa maksudnya? Aku pengen gak tahu, pengen seperti pas aku gak tahu. Apa maksudnya? Ambil contoh sederhana. Sebelumnya kita tidak tahu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Sebelumnya kita tidak tahu. Kemudian ketika kita tahu, berarti kita berada pada posisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka jangan pernah kita pengen kembali kepada posisi sama seperti kita yang belum tahu, yaitu tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang asalnya kufur menjadi mukmin, maka jangan pernah dia kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan keimanan kepada dia. Maka jangan kembali kepada keadaan kejahilan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Ketika orang bisa merasakan ini dalam hidupnya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Manisnya iman yang membuat dia terus-menerus semangat untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu, gak pengen kembali menjadi orang yang gak tahu. Bagaimana caranya agar dia tidak kembali menjadi orang yang gak tahu? Amalkan ilmu yang dia ketahui tersebut. Salat sunnah tahiyatul masjid, dia sudah tahu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia sudah tahu keutamaannya. Maka jangan kembali kepada keadaan seperti dia belum mengetahuinya. Kembali setelah mendapatkan ilmu, dia pengen kembali kepada keadaan jahilnya dia. Ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan dia iman. Maka orang akan bisa merasakan keimanan kalau dia membenci kembali kepada kejahilan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada dia. Kita dulu keadaannya belum baik, kemudian Allah berikan ilmu menjadi lebih baik, maka jangan pengen kembali kepada keadaan yang belum baik tersebut. Ilmu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar tahu. Manfaat ilmu itu adalah ketika kita mengamalkannya. Kalau kita nggak mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, apa bedanya dengan orang yang tidak tahu? Ketika
Kita mengetahui sesuatu, tapi kita tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengerjakannya. Apa bedanya dengan orang yang tidak tahu? Sama saja, sama-sama nggak mengambil manfaat sama sekali. Ambil contoh sederhana. Air di dalam gelas. Haus. Kita punya ilmu. Kalau kita minum, hausnya hilang. Tapi kita nggak minum. Hilang nggak hausnya? Nggak. Sama nggak keadaannya dengan orang haus, tapi dia nggak tahu harus ngapain biar hausnya hilang. Sama-sama nggak hilang hausnya. Maka orang berilmu tidak dia amalkan, keadaannya sama seperti orang yang nggak punya ilmu. Kenapa? Dia nggak mendapatkan faidah dari ilmu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang Allah berikan ilmu kepada mereka, mereka tidak mengamalkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka seperti himar. Salul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Jadi ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi ilmu ini adalah wasilah untuk amal. Memang benar, seorang nggak bisa beramal tanpa ilmu, tapi ilmu itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah agar kita bisa beramal. Karena mengumpulkan ilmu sebanyak apapun, kalau tidak diamalkan, nggak bermanfaat bagi dia. Maka ketika kita sudah mengetahui sesuatu, amalkan. Ketika kita sudah beramal, istiqomahlah di atas amalan tadi. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Salah satunya ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. An yakraha, dia membenci. An yauda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Kama an yakrahu, sebagaimana dia benci. Kama yakrahu an yukdafa finnar, sebagaimana dia benci dia kembali atau dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita sudah tahu. Kemudian kita kembali seperti keadaan tidak tahu. Maka dia membenci seperti dia membenci ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang akan terus-menerus bisa membuat kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita motivasinya terus tumbuh. Sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Jadi manisnya iman itu bisa dirasakan oleh seseorang. Dan apabila seseorang tidak merasakan manisnya iman di dunia, maka dia nggak akan mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hamba-hamba yang beriman bisa merasakan manisnya iman. Kecuali kalau dia tidak memiliki keimanan di dalam dirinya, maka dia nggak akan bisa merasakan manisnya iman.